kita mau menentukan gaya dalam di elemen balok ya. Untuk ini kan perhitungannya mau dibuat per lantai. Karena setiap kelompok kan dibagi-bagi ya anggotanya untuk dihitung per lantai untuk bab selanjutnya. Jadi untuk perhitungan balok per lantai itu kita ngebuat rekapitulasinya itu dibuat per lantai. Jadi waktu kalian ngeran, ini kan di-run dulu nih supaya bisa menghitung gaya dalamnya di. Coba. Kita udah ngeran kayak gini, kita pilih dulu lantai mana yang mau dilihat. Ini misalkan kita coba di story 1 ya, baloknya. Di bentang X. Ketika sudah dipilih kayak gini, baru kita ke display suitable. Kita pilih beams karena dia balok. Setelah itu kita convert ke Excel. Terus ini sama aja kayak tutor kemarin, kita ngambil kombinasi pembebanan yang kita buat. Setelah itu stationnya juga sama aja. 0,75, ini 2, ini kita buat ngambil tumpuan dulu ya. Untuk ambil tumpuannya kita menggunakan nilai MU maksimum. Pendengar Bang. Ada yang join gak ini? Oke, kita ulang ya. Untuk menentukan gaya dalam lantai 1 dulu. Tadi kan udah dicari ya buat pembebanan ini dari tabel yang dari etaps. Ini kita cari tumpuannya dulu
Dari station itu yang untuk tumpuannya, terus kita cari yang paling besar ini, kita ambil dari nilai M3, sort smallnya, jadi nilai MU min. Setelah itu kita ubah ke lapangannya. Kita balik, ini les. Oh, sorry. Berarti ini nilai untuk les kurang dari ini tumpuan. Ya benar Link. Oke, untuk lapangannya kan berarti kita lebih dari 0,75, setelah itu kurang dari 2,25. Untuk nilai large-nya kita ambil buat mendapatkan nilai positifnya, MU positifnya. Dan setelah itu untuk small, itu diambil untuk nilai negatifnya. Setelah itu kita mencari nilai FU. Tujuan gesernya yaitu stationnya kita hilangkan dulu tadi filternya. Setelah itu kita ambil dari nilai V2 yang terbesar ya. Yang terbesarnya itu dilihat dari angka ini. Karena di sini 22,21 yang smallnya dan di sini 22,19. Jadi ini yang lebih besar kita ambil untuk nilai FU. Dan ini kan nilai FU itu absolut ya, jadi dia harus bernilai positif. Dan sedangkan untuk nilai TU, kita ambil dari nilai T. Sama aja nilai T yang terbesar juga. Ini 5,87, ini 5,88. Berarti kita ambil yang 5,88. Terus ini juga nilainya absolut. Setelah itu ada penambahan di Pmax. Nilai Pmax ini dapat dari nilai Pmax ini. Itu 1,6375. Ya. Ini kenapa gaya dalamnya saya buat balok X dan balok Y, dikarenakan nilai apa namanya? Bentangnya nilai X dan Y itu berbeda, di mana X itu nilainya 3 meter dan Y itu 4 meter. Untuk mencari nilai X dan Y itu tinggal ini kan di sini kan ada keterangan X dan Y. Kalau mau tadi kan kita mencari nilai X ya. Kalau untuk mencari nilai Y tinggal klik aja sesuai yang ingin dicari. Setelah itu display show table. Ini frame outputnya untuk beams. Dan untuk ini kita ngelakuin hal yang sama yang tadinya. Cuman bedanya kita di stationnya. Stationnya kan tadi 0,75 sama 2,25 ya. Ini untuk bentang 3 meter. Sedangkan untuk 4 meter ini 1 dan ini 3.
Ini untuk nilai tumpuannya. Sedangkan ini untuk nilai di lapangannya. Nilai FU-nya, oh sorry, stationnya dihilangin dulu. Kita cari nilai terbesar. Nilai T-nya. Dan nilai P-max. Kurang lebih kayak gitu ya untuk mencari gaya dalam per lantai. Sama ini ya teman-teman ya, ini buat penambahan di sini. Jadi itu kan masih banyak yang bingung ya mana lantai satu nih. Lantai satu ini kan nggak dihitung karena ini kan apa namanya ground ya kata Luther. Jadi tuh lantai satu ini nih sebenarnya lantai satu tuh dihitung dari sini seharusnya. Makanya kenapa dikali 3 lantai? Sebenarnya dari sini. Ini 1, 2, 3. Ini nggak ikut karena ini udah plat atap. Ini udah beda nih. Nih jadi tuh ini nih dikali kemarin tuh yang SIDL, DD, DL, LL dikali 3 lantai ya lantai 3 inilah sebenarnya. Terus jadi tuh udah nih itu kan untuk tadi balok ya. Balok itulah itu penambahan yang nggak jelasin Luther karena seharusnya tuh per 3 lantai karena gini nanti kan ada 4 per kelompok jadi satu orang itu ngitung perantai jadi ada yang ngitung lantai ini kan beda-beda tuh ada yang hitung lantai ini ada yang hitung lantai yang kedua ketiga dan keempat hitung plat atapnya nih lantai atap ini gitu ini mungkin Riko bisa lanjut ke kolom dari nah untuk nyari kolomnya nih. Untuk kolomnya Bang, juga kurang lebih sama aja. Mau nanya, Bang. Untuk cara mencari per lantainya, Bang, mau sebelum nanya, Bang. kita mencari analisis ini, kita blok dulu apa yang mau kita cari. Entah itu lantai 1, atau itu lantai 2, dan seterusnya. Ini kita coba tes di lantai 1. Untuk di lantai 1, setelah di blok semua, baru kita ke show di table, elemen output, frame output, dan tabelnya kita ganti ke kolom. Terus kita oke.
Kalau untuk kolom data yang kita pakai itu ada 3, yaitu Pmax, terus M2 dan M3. 3 ini aja yang kita pakai, 1, 2, dan 3. Oke. Belum kita buat tag-nya. Tag 1. Untuk nilai Pmax kita ini ya dipilih dulu bebanannya. Terus untuk Pmax itu dari nilai P terbesar. Setelah itu nilai M2 terbesar. Sorry, salah. Untuk lantai 1 kita nyarinya tuh kayak gini. Pmax, Pmin, terus M2 max, M2 min, M3 max, M3 min. Terus ini nilai P, M2, M3. Nah, untuk nilai Pmax kita ambil dari sini. Ini 251. Kita ambil untuk nilai Pmax. M2, M3-nya. Oke. Dan untuk Pmin kita buat di nilai P yang terkecil. Yaitu ini. Setelah itu M2 dan M3-nya. Begitupun seterusnya untuk M2 max itu kita cari M2 terbesar. Nah, untuk nilai P-nya ini M2 M3-nya ini sama aja ya. Dan untuk M2 min-nya sama aja. Tinggal kita copy. Dan untuk nilai M3-nya kita ambil dari M3 di sini. Terbesar. Terus M3 min. Nah, ini untuk perhitungan gaya dalam untuk kolom. Gaya dalam kolom lantai 1. Habis itu kita ke Nah, untuk selanjutnya kita ke gaya dalam plat. Gaya dalam plat.
Untuk gaya dalam plat kita coba ke yang plat story 1 ya. Itu ada di sini. Kita ngambilnya dari sini aja nih. Ini story 1. Cek display. Dulu. Area. Element force area cell. Gaya dalam plat lantai 1. Ambil dari sini ya. Untuk gaya dalam plat sendiri itu kita hanya membutuhkan nilai tumpuannya yang MU min dan lapangannya MU plus. Didapat dari M min, sorry, di blok dulu. Nilai M min small untuk dinilai tumpuan ini minus 20,246. Sedangkan MU nggak ada dong kan plat. Nah setelah itu ke MX itu kita ambil dari nilai terbesarnya 9,88 dan nilai Vmax 33,739. Dah, kurang lebih untuk perhitungan gaya dalam perlantai kurang lebih seperti itu ya. Nah, mungkin kayak gitu deh teman-teman nih. Kesimpulannya tuh jadi kayak gitu caranya. Jadi tuh gini, untuk kan kita tuh kan satu orang tuh ada 4 tuh. Jadi family-nya kayak gini teman-teman. Family-nya tuh satu orang ngitung di seluruhan ini nih dari kolom ini, balok ini sampai plat ini, ya ini orang pertama, ya itu family-nya nanti itu buat perhitungan selanjutnya. Orang kedua dari atas sini, sini, ya kan terus ke sini. Ini orang kedua, orang ketiga nih dari sini, sini. Nah, orang keempat yang ini bukan plat lantai lagi dia, plat atap. Kolomnya sama tetap, baloknya tetap tipikal balok kita kan. Tapi plat dia plat atap kayak gitu. Nah, terus yang berarti tadi itu mana es? Nyerah. Nah, jadi tuh ya udah kayak tadi. Jadi nanti ini panjang nih sampai sampai lantai 4. Untuk kolom kan sampai lantai 4 tuh untuk kolom. Terus balok juga nih sampai lantai 4 karena plat atap sama baloknya kayak ini juga. Nah, untuk plat nanti 1 2 3 4-nya itu plat atap. Tulisannya bukan plat lantai lagi, plat atap. Gitu. Ada yang mau ditanya nggak nih teman-teman nih? Ada yang kurang jelas atau apa? Coba gimana Ger? Ger? Halo Ger?
Kepencet akhirnya tidur ini. Kalau ada yang mau nanya, langsung on mic aja ya. Apa yang belum dipahamin segala macam. Dari tuh Ger, yang bagian mana Ger yang kekebutan Ger? Biar bisa dijelasin lagi gitu Ger maksudnya. Nggak kau baca tadi. Nggak kebaca sering Ger. Ngetik anggernya. Ger. Nah, gimana Mat? Maksudnya perlantainya apa sih Bang? Maksudnya per lantai itu, jadi kita ngeluarin gaya dalam itu per lantai. Pasti beda-beda dia, Mat. Jadi itu lantai 1 berarti dia menahan beban gaya dalam dari lantai 2, lantai 3, lantai 4. Itu pasti udah beda. Lantai 2 berarti dia menahan dari atasnya. Lantai 3 gitu, lantai 4 gitu. Makanya disuruh Luther itu beda-beda ngitungnya. Jadi itu hasil perhitungannya pasti beda nanti. Berarti SketchUp-nya. Berarti etapnya ada 4 gitu. Enggak dong. Tetap 1. Tapi nanti pas dikeluarin ya dia per lantai. Ya, misalkan kayak tadi itu yang Riko jelasin. Ini lantai segini dulu nih, kita keluarin di dalamnya. Terus kita masukin Excel, kita rekap. Lantai 2 nih kolomnya. Kita masukin Excel, kita rekap. Lantai 4 kita keluarin. 1, 2, 3. Lantai 3 keluarin. Lantai 4 keluarin. Masukin Excel gitu, Ge. Kecil nggak? Coba aja Bang, contohin satu Bang. Rekap lantai 2 ya Bang. Nggak Kurang paham lebih sih Bang. kayak gini nih. Kan tadi kan awalnya itu kan kalau untuk penutoran kemarin itu kan dari running kayak gini, kita langsung start desain ya. Cek display. Kan kita langsung show table. Terus kita ke, misalkan kita mau ngambil balok nih. Ke beams, oke. Nah, keseluruhan ini itu perhitungan untuk lantai 1, 2, 3, dan 4. Ini untuk yang penuturan kemarin itu 1, 2, 3, dan 4. Itu kayak perhitungan keseluruhan struktur yang kita buat. Nah, sedangkan untuk yang ditutorin tadi itu dia untuk struktur per bagian lantainya aja. Mudah nggak? Kayak ini nih, misalkan kita mau ngambil balok. Itu dari balok lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Sedangkan kalau untuk kita mau ngambil perhitungan di lantai satunya aja, kita harus ngeblok kayak gini. Di blok balok yang lantai satunya. Setelah itu kita display show table. Ini ada balok ya. Ada balok. Oke. Nah, ini untuk perhitungan di bagian yang kita blok aja atau tadi yang bagian lantai satunya aja. Ini story-nya 1. Kalau tadi itu perhitungan untuk menyeluruh dari lantai 1, 2, 3, dan 4. Gimana, Mat? Paham Bang. Nah, gitu, Mat. Jadi itu jangan lupa dimatiin dulu ininya, story-nya yang di bawah kanan ini nih. Nah, tuh on story. Nanti kalau story klik semua pula lagi. Itu mah. Gitu. Yang lain gimana? Ada pertanyaan? Sebenarnya ini nih tutor yang gue kasih tadi tuh, Mat. Gue kasih ke Rahmat, ke Feby, terus apa lagi tadi ya? Itu kan jadi tutor itu tuh ngasih tahu kita tuh cara gimana ngambil gaya dalam per lantai. Nah, yang jelasin Riko itu apa aja yang mau kita ambil buat tubes ini. Itu tadi yang udah direkap ini. Ini sih. Nih, udah yang udah Riko rekap ini. Ya, nanti gua pap dah ininya dah. Nih, contoh ini nih nanti kalian bisa
tahu nih apa aja yang mau diambil nanti dari si etapsnya ini. Nah, ini kan lantai 1 doang nih. Nanti tambah lagi di bawah sini. Lantai 2-nya kayak mana nih? Nah, lanjut nih gaya dalam balok. Nah, terus ini lantai 2 berarti terus gitu balok. Nah, begitu juga dengan kolom sampai lantai 4. Jadi itu yang dihitung masuk lantai 1 itu nggak dari ground ya teman-teman ya. Ground itu nggak dihitung lantai jadinya sebenarnya. Ground ini enggak. Jadi itu lantai 1 tuh dari sini nih, dari atas nih, dari lantai 2 ini dari lantai 1. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 atau plat atap lantai 4 itu. Itu. Ada nih. Ya, gimana? Izin bang, bukannya kata bang untuk itu kolom tuh masih ngikutin per lantai ya untuk di luar. Nah, ini sebenarnya ini untuk cross check aja karena kolom kita itu kan sebenarnya tipikal juga, cuman kalau dipikir-pikir lagi kalau dari ngikutin gaya aksial per lantai itu pasti beda Pep. Jadi coba jangan secara tipikal ya, coba kita hitung per lantai aja, nanti kita keluarin secara per lantai kolomnya. Jadi balok kolom itu ada 4 lantai, terus plat lantai itu ada 3, plat atap itu ada 1 gitu. Dari yang Rico tutor ini udah tinggal dikeluarin aja sebenarnya. Jadi keburu kok sampai waktu ngumpulin. Gitu. Ya, gimana Pep? Jadi untuk nanti kan udah nih misal bang lantai 1, lantai 2 sampai plat lantai sampai plat atap. Nah, ini tuh ntar ngerekapnya tuh gimana? Ini tadi ngerekapnya kayak gini. Nih, ini. Kelihatan nggak? Kayak gini ngerekapnya. Nilai ini yang dapetin nih dari tabs nih. Nih nilai-nilai kayak gini nih dari tab semua ini. Nih. Maksudnya lantai 1, lantai 2, lantai 3 tuh nggak perlu digabungin bang. Jadi Enggak usah. satu-satu aja. Satu-satu aja. Satu-satu aja. Oke bang. Satu-satu aja. Sebenarnya nggak banyak ngubah ya teman. Ya emang nggak ngubah. Kita ngubahnya, kita nge-selectnya per lantai aja. Kalau udah ada yang ngerjain secara general ya. Itu. Jadi waktu kita yang secara general itu kan waktu kita ngeluarin itu kan nggak kita select tuh kan, nggak kita select apa-apa. Jadi habis di running langsung tuh kita langsung display ya kan, showtable. Nah itu secara general dia semua story itu ada lantai 1 ke lantai 4 atau story 1 sampai 4. Nah, jadi ini kita coba satu-satu gitu. Gitu sih. Gimana ada mau tanya lagi teman-teman? Cara ngeluarinnya kita di Riko itu ya. Kalau Riko kecepatan, coba buka YouTube yang gue kasih. Kalau yang belum dapat YouTube-nya, chat gue. Ya bang. Terima kasih bang. Yo, ada lagi? Kalau nggak ada, gue cukupin nih. Langsung ngejer. Jam 11 malam nanti juga masih bisa ngirim ini kan Bang, laporan. Masih. Oke. Gue buka sampai jam 11.59 tuh terakhir tuh. Awas lah ngumpulin. Oke bang. Hati-hati jangan sampai nggak ngumpul guys. Pokoknya kelarin sampai kelar. Karena kemarin ya gitu deh, takutnya banyak yang nggak kelar, nanti dilihatnya agak lain nanti kan kalau asal ngumpul-ngumpul aja gitu. Coba dikelarin dulu deh. Kalau misalkan nantinya masih agak chaos, masih kurang-kurang, pokoknya kumpulin selesainya. Tapi kelarkan karena data ini dilanjutkan ke perhitungan selanjutnya. Oke, udah segitu aja. Ada lagi? Cukup ya? Cukup Bang.
Oke, sip. Semangat semuanya. Dea, kita lip.